Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulin karim. Jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang telah kita rasakan hari ini. Kita merasakan hari ini adalah nikmat yang terbaik dan terindah yang Allah berikan kepada kita. Sedotan nafas yang masuk ke paru-paru kita gratis, cuma-cuma Allah berikan kepada kita. Di tengah kekhawatiran langkanya tabung oksigen di rumah sakit akibat meluapnya warga yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah, kita mendapatkan oksigen dengan mudah tanpa menggunakan alat dan langsung kita rasakan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran dan teladan dalam membangun sumber daya manusia. Masyarakat jahiliyah yang gelap gulita, akhlak dan perilakunya menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Pelan tapi pasti mereka dirubah akidahnya dari menyembah berhala menjadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perubahan besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Jazirah Arabia yang gelap gulita menjadi penuh cahaya dari ajaran Islam. Maka sampai saat ini kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita dapat menolong kita dalam kehidupan ini. Jamaah yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk senantiasa pada jalur kebenaran dan keselamatan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Ma'arij ayat 19 yang saya kutip di depan. Ini terkait dengan mengapa manusia suka berkeluh kesah dan apa tindakan atau tindak lanjut dari keluh kesah yang dirasakan. Apa hikmah yang bisa kita petik dari keluh kesah yang dilakukan oleh manusia?
Lalu nikmat apa saja yang masih ingin diraih oleh manusia? Jamaah rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita petik? Siapakah atau siapa sih yang tidak pernah mengeluh? Hampir setiap manusia suka mengeluh. Apa saja yang tidak membuat dirinya nyaman, maka akan menjadi bahan keluhan. Musim hujan berkepanjangan, manusia mengeluh. Pandemi yang tak kunjung reda, manusia mengeluh. Malah makin ganas varian virus COVID-19, Delta, Alpha, dan lain-lainnya. Hingga khutbah ini disampaikan, data COVID-19 menunjukkan sudah mencapai angka 2.178.272 jiwa yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Data global di dunia mencapai 180.172.787 jiwa. Ini adalah yang terjadi secara global di seluruh dunia. Dan kita tidak tahu apakah hari ini adalah adanya kelandaian dari jumlah penyandang ataupun penderita COVID-19, atau bahkan justru akan naik. Maka jamaah rahimakumullah, itu semuanya tergantung ikhtiar, itu semuanya tergantung dari usaha manusia untuk mempunyai daya imun dari segala bentuk virus yang akan menempel, menggerogoti jiwa dan badan kita. Maka kita harus berikhtiar, kita harus berusaha untuk bisa keluar dari segala krisis yang terjadi kaitannya dengan bencana non alam ini. Ini semuanya sebagai satu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya di dalam kehidupan ini. Siapa yang terbaik di antara kita, siapa yang paling kuat dalam hal ketahanan badan dari segala bentuk virus, baik itu virus dalam arti penyakit maupun virus-virus negatif yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, apa yang mengusik keberadaan kita akan menjadi bahan keluhan. Tiada hari tanpa keluhan. Berita media yang silih berganti, semua mewartakan informasi terkait keluhan warga yang dalam interaksi sosial dan dalam kehidupan. Keluhan dari level individu, berdampak sosial, bahkan global karena diunggah di media sosial. Media internet yang terkoneksi ke semua penjuru dunia. Apa yang diderita di sini akan diketahui semua orang bila diunggah di internet. Kita dapat informasi tentang adanya COVID di berbagai belahan dunia atau daerah lain karena adanya informasi yang diunggah di media internet. Maka jamaah rahimakumullah, kita juga harus arif, harus bijaksana dalam berakhlak di media sosial. Karena satu tulisan bisa mempengaruhi berjuta-juta manusia kepada mereka yang membacanya. Sebagaimana pernah ditulis ungkapan Sayyid Qutb yang begitu dahsyat dan menggugah jiwa. Sebutir peluru hanya mampu menembus sebuah kepala, tetapi sebuah tulisan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Kalau seseorang menulis berita bohong, kalau seseorang menulis sesuatu yang berupa fitnah, diunggah di media sosial ataupun di internet, maka orang akan mengakses. Apabila itu berita itu adalah bukan berita yang valid atau berita yang bohong atau mengadu domba atau berita hoax yang berupa
kata-kata yang bohong, yang mengandung kebencian dan menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat, menyebabkan orang yang wawasan ataupun awam menjadi galau, menjadi terprovokasi emosinya, sehingga ini menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka di tengah kondisi semacam ini, kita harus berakhlak yang mulia di mana saja, baik itu di darat ataupun di media virtual. Karena saat pandemi ini kita tidak sepenuhnya bisa melakukan aktivitas secara luring atau secara tatap muka. Kalaupun kita melakukan, itu pun harus dengan tetap menggunakan protokol kesehatan sebagai satu ikhtiar agar kita tidak terpapar virus yang negatif. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, maka menulislah yang baik agar mendapatkan manfaat. Janganlah membuat ungkapan fitnah, caci maki, sumpah serapah, adu domba, dan berita-berita bohong yang menghasut masyarakat. Oleh karena itu, ini menjadi satu keluhan bagi kita. Mengapa manusia mengeluh? Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan berkeluh kesah. Keluh kesah yang dilakukan oleh manusia bisa positif dan bisa negatif. Positifnya memang manusia harus mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan kepada orang lain. Hanya saja ada yang memang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif berdampak pada sistem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, bisa menimbulkan masalah-masalah sosial baru. Maka orang yang mengeluh itu pada dasarnya adalah mempunyai masalah. Masalah memang harus diselesaikan, dan setiap orang mempunyai masalah sendiri-sendiri. Sebaik-baik kita mengeluh bukan kepada orang lain, tetapi adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluhan, apa yang sifat karakter yang negatif dari mengeluh itu bisa menjadi positif kalau itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka melalui sholat kita mengeluh, memohon kepada Allah diberikan kemudahan-kemudahan, dikabulkan segala ikhtiar yang kita lakukan. Maka dengan sholat itulah kita bisa mencegah dari perbuatan fasya dan mungkar. Memang manusia ketika diberikan kemudahan, mereka menjadi lalai, menjadi tidak ingat lagi kepada Allah. Padahal sebelumnya mereka mengeluh atas segala yang ada. Jamaah rahimakumullah. Mengapa manusia mudah mengeluh? Mengapa kita diperintahkan menunaikan sholat dalam kondisi apapun? Tidak hanya saat suka, di saat duka seperti dalam pandemi yang saat ini semakin meningkat. Mengeluh apapun yang membuat kita jadi lemah, bahkan semakin terpuruk. Tapi dengan sholat kita dibangunkan optimisme yang tinggi, karena kita bisa mengadukan apa saja yang menjadi problematika kehidupan kita kepada pemilik kehidupan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menjadi solusi semua masalah. Dengan jiwa dan pikiran yang jernih, setiap mengambil keputusan yang strategis dalam kehidupan kita, maka Allah akan memberikan petunjuk, ilham kepada kita melakukan yang terbaik. Sebaliknya, jika putusan yang dilakukan dengan pikiran kotor, dengan jiwa yang kotor, dengan hati yang kotor, maka akan tersulut emosi yang berdampak negatif kepada diri kita dan lingkungan kita. Dengan sholat mencegah perbuatan kemungkaran yang menunaikan akan terjaga martabatnya, jiwanya, pikirannya dalam keadaan yang baik. Sebagai upaya bagi kita untuk mengatasi keluh kesah
berinteraksi dalam kehidupan, maka dengan sholat akan memberikan apa yang ada pada diri kita, ketakutan-ketakutan kita semata-mata kepada Allah, bukan kepada apa yang ada atau bahkan kepada makhluk yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya keluh kesah yang memperlemah diri kita, maka harus dibangun semangat hidup, memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kunci taubat dari segala sifat buruk yang melekat pada kepribadian kita. Maka dengan mendirikan sholat yang istiqomah tanpa keluh kesah, terus berikhtiar dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, kita harus upayakan secara maksimal, sehingga Allah akan mengabulkan kita kepada yang lebih bermanfaat. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Maka marilah kita senantiasa menjaga diri, menjaga jiwa kita, menjaga rohani kita, agar senantiasa tetap pada koridor yang diberikan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Nya. Kita kuatkan keimanan kita kepada Allah, kita kuatkan jasmani kita, sehingga kita tidak mudah terpapar virus yang negatif pada diri kita, baik itu mencakup kesehatan kita maupun mencakup kesehatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik peluang dan seindah-indah keberhasilan. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja. Semoga saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kembali beraktivitas dengan baik. Semoga kita terhindar dari segala bala bencana, goda rencana, wabah pandemi COVID-19 dan penyakit lainnya. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi imamnya orang-orang yang soleh, sukses di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bada'a fihi binafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsadu falaha wa akhiru najaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.